Haleluya, Shalom. Kembali kita bertemu di dalam channel Inspirasi Kehidupan Milenial. Sebuah kesempatan kebersamaan yang indah, di mana kita bisa selalu saling berbagi dan juga mendengarkan firman Tuhan untuk renungan bagi kita yang senantiasa menguatkan kita dan juga mengoreksi kita hal-hal apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Ada satu lagu berkata, hidup ini adalah kesempatan. Jadi oleh karena itu, jadilah seperti lagu tersebut, dan marilah kita renungkan terus lagu itu di dalam diri kita. Memang menyanyikannya sangat gampang, tetapi melakukannya di bumi ini penuh dengan pertolongan daripada Tuhan. Kesempatan yang indah ini saya mengajak kita merenungkan firman Tuhan dari kitab Matius 25 ayatnya ke-31 sampai 46. Saya akan bacakan dengan cepat bagi kita semuanya. Judul perikopnya adalah penghakiman terakhir. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Ayat 34, dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan, ketika aku haus, kamu memberi aku minum, ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan, ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian, ketika aku sakit, kamu melawat aku, ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum?" Ayat 38, "Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau?" Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal dan yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan, ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum, ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan, ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian, ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku." Lalu mereka pun akan menjawab dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar atau haus atau sebagai orang asing atau telanjang atau sakit atau dalam penjara dan kami tidak melayani engkau?" Maka ia akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku." Dan mereka ini akan masuk ke dalam siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih, dari renungan firman Tuhan ini
kita melihat, membaca dua perbedaan yang digambarkan kepada manusia. Dan firman ini berbicara tentang penghakiman yang terakhir. Penghakiman kepada setiap umat manusia yang ada di bumi ini. Karena firman Tuhan ini mengatakan dalam ayat 32, lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang. Semua bangsa dari timur, dari barat, dari utara, dari selatan, dan seluruh penjuru bumi ini akan dikumpulkan untuk dihakimi. Dan sebelum itu mereka akan dipisahkan dua bagian. Satu bagian di sebelah kanannya yang digambarkan seperti domba. Satu bagian lagi di sebelah kirinya yang digambarkan seperti kambing. Domba dan kambing agak mirip. Dari bulunya berbeda. Kalau kambing tidak pernah bulunya tebal seperti domba. Dan domba itu sangat jarang warnanya belang-belang. Domba itu rata-rata putih. Rata-rata putih. Kalaupun ada warna-warna lain itu sangat-sangat jarang. Jadi secara fisik antara domba dan kambing itu memang jelas berbeda. Kalau kambing itu jarang yang putih semuanya. Tapi kalau putih dan hitam ada berbelang-belang. Kalau hitam semuanya ada, coklat dan hitam campur dengan putih ada. Jadi memang secara fisik antara domba dan kambing itu berbeda. Dan memang sangat berbeda. Suaranya mirip. Suaranya hampir sama. Beda tipis. Dan Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih, kenapa sampai firman Tuhan ini menyatakan bahwa manusia akan dipisah satu orang dengan yang lain? Yang satu di sebelah kanannya dibuat, yang digambarkan seperti domba, dan yang di sebelah kirinya seperti kambing. Yesus akan datang dalam kemuliaannya dan ia akan duduk di atas tahta kemuliaan. Dan dia akan duduk di atas tahta kemuliaan itu untuk menghakimi. Hakim yang tidak bisa disogok seperti di bumi ini. Keadilan tidak bisa dibeli. Tidak bisa dibeli. Benar ia benar, salah ia salah. Ya di atas ya, tidak di atas tidak. Demikianlah hakim yang adil, hakim kerajaan surga. Dan dia akan datang segera. Dan masing-masing manusia akan dihakimi. Akan dihakimi sesuai dengan perilakunya, perbuatannya. Dan manusia selama hidup harus dan mempertanggungjawabkan kehidupannya. Yesus akan datang sebagai hakim yang adil dan dia akan buktikan. Yang pertama, Yesus berkuasa dan duduk di atas tahta kemuliaan. Itu yang pertama. Yang kedua, dia berdiri sebagai hakim yang adil dan akan menghakimi semua orang. Dia sebagai hakim yang adil dan akan menghakimi semua orang.
tidak ada seorang pun yang luput, laki-laki maupun perempuan, kecil ataupun besar. Semuanya akan dihakimi. Ketiga, Yesus akan menghakimi orang yang melayani. Dihakimi dan akan disediakan sebuah tempat. Yang keempat, Yesus akan memisahkan manusia seperti kambing dan domba. Yesus akan membuat seperti domba-domba itu di sebelah kanan dan di sebelah kiri seperti kambing-kambing. Apa salah satu penilaian daripada hakim yang adil tersebut? Penilaian daripada Kristus berkata, ketika aku lapar, engkau berikan aku makan. Berarti ada empati. Ketika aku haus, diberi minum. Ada kepedulian. Maka itu haus akan minuman secara manusiawi, yaitu air minum, atau haus akan kebenaran. Haus akan firman Tuhan. Ketika aku seorang asing, engkau berikan aku tumpangan. Berarti dia memiliki sifat untuk memberi tumpangan. Ada perhatian, sekalipun tidak kenal. Ketika aku telanjang, engkau memberikan aku pakaian. Sungguh, firman Tuhan ini benar-benar peduli. Ada firman Tuhan berkata, jika ada bajumu dua dan orang sangat membutuhkan dan meminta kepadamu, maka berikanlah satu. Jangan seperti khotbah-khotbah yang selentingan kita dengar. Pada saat seseorang berkhotbah dan berkata, saudara yang kekasih, jika kita memiliki 2 ekor ayam dan ada yang lain yang sangat membutuhkan, maka berilah. Dan anak pengkhotbah ini mendengar dan dia pulang duluan ke rumah. Dan begitu sampai di rumah, tidak berapa lama seorang peminta-minta mengetuk pintunya. Om, kasihani aku om. Lalu anak pengkhotbah ini berkata, aku tidak punya apa-apa untuk kuberikan. Namun dia teringat khotbah di gereja. Jika engkau mempunyai 2, maka berilah 1. Lalu dia pergi ke belakang, dia ambil ayam, dan dia ambil 1 ekor, dia berikan kepada peminta-minta tersebut, dan peminta-minta tersebut menerimanya dan pergi. Setelah si pengkhotbah pulang ke rumah, dan dia melihat dan mencari, ayamnya tidak di situ lagi 1 ekor. Dan bertanya, anakku, kemana ayam kita 1 ekor lagi? Saya sudah berikan pak kepada seorang tadi peminta-minta, saya lihat kurus. Oh, kenapa engkau berikan? Saya dengar khotbah bapak tadi. Oh, bagus. Tapi anakku, itu kan khotbah itu untuk jemaat yang mendengar, bukan untuk kita. Bapak, ibu, saudara, cerita itu ironis dan sebenarnya menceritakan para pengkhotbah. Tetapi cerita firman Tuhan ini mengajak kita untuk merenung bagaimana Tuhan berbicara kepada setiap orang.
Dan raja ini, firman ini menceritakan, menuliskan dengan jelas. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Firman Tuhan ini membuat kesimpulan di dalam ayat 34. Bagi setiap orang yang melakukannya, raja itu berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya. Di sebelah kanannya tadi adalah domba-domba. Domba-domba. Domba-domba yang mendengar dan melakukan firman. Yang memberi pada saat ada orang yang sangat membutuhkan. Yang menolong pada saat ada seseorang yang sangat membutuhkan pertolongan. Karena firman Tuhan ini berkata, ketika aku telanjang, engkau berikan aku pakaian. Ketika aku lapar, engkau berikan aku makanan. Dan di dalam ayat 34 dikatakan, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku. Hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, mari, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Manusia-manusia yang dikategorikan seperti domba-domba itu adalah manusia yang melakukan firman Tuhan, yang peduli, empati, dan juga menolong sesamanya. Maka Tuhan katakan, mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku. Terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Mengapa ditulis diberkati oleh Bapakku? Padahal di dalam ayat itu dikatakan, dan raja itu akan berkata kepada mereka. Bukankah Yesus selalu berkata, Bapakku? Tuhan Yesus jelas menerangkan, sangat jelas menerangkan kepada kita bahwa Yesus menempatkan domba-domba di sebelah kanannya, yaitu orang-orang yang mendengar dan melakukan firman-Nya, yang peduli kepada sesama. Tuhan katakan, bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing? Siapakah yang perlu ditolong? Tuhan katakan, salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, yang paling hina. Bukankah manusia selalu menghinakan orang-orang yang terlantar, orang-orang yang kelaparan, orang-orang yang teraniaya? Bukankah manusia selalu menghinakan manusia-manusia yang terpinggirkan, yang miskin, yatim piatu, dan janda-janda dalam kemiskinannya? Bapak, Ibu, Saudara, Tuhan katakan, pedulilah kepada mereka, bantu mereka, tolong mereka, beri makan mereka. Jika engkau lakukan itu, maka aku akan membuat engkau di sebelah kananku, dan kerajaan surga telah disediakan bagimu jauh sebelum engkau mengerti, telah disediakan bagimu. Bagian yang
perbesar yang bagian kedua adalah orang-orang tidak melakukannya. Firman Tuhan katakan di dalam ayat 41, dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah disediakan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Saudara yang kekasih, tadi di sebelah kirinya telah ditempatkan orang-orang yang dibagaikan seperti kambing-kambing. Orang-orang yang tidak mau mendengar dan melakukan. Karena Yesus berkata, ketika aku lapar, engkau tidak memberikan aku makanan. Ketika aku haus, engkau tidak memberikan aku minum. Ketika aku telanjang, engkau tidak memberikan aku pakaian. Ketika aku dalam penjara, engkau tidak menjenguk aku. Ketika aku sakit, engkau tidak melawat aku. Sama jawaban dan pertanyaan dari kedua belah pihak. Tuhan, kapankah engkau lapar? Kapankah engkau telanjang? Kapankah engkau menderita? Kapankah engkau terasing dan tidak memiliki tempat untuk singgah, untuk menginap? Kapankah engkau di penjara? Kapankah engkau sakit? Jawaban Yesus sama persis. Ketika engkau tidak melakukan kepada salah seorang yang hina ini, maka engkau juga tidak melakukannya bagiku. Yesus sangat rendah hati, mengumpamakan kasihnya kepada orang yang hina, orang-orang yang terpinggirkan, orang-orang yang terlantar, orang-orang yang sakit, orang-orang yang lapar, tidak punya pekerjaan, luntang-lantung. Dia tidak tahu mau berbuat apa-apa. Di kota kita, di negeri ini, sungguh sangat banyak orang-orang sedemikian rupa. Tapi mata mereka tertutup, hati mereka keras, jiwa mereka melawan, tidak ada action, tidak ada empati, tidak ada kepedulian. Maka Yesus katakan, Raja itu katakan, ayat 45, maka ia akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Ayat 46, dan mereka ini akan masuk ke dalam siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Mereka akan dimasukkan ke dalam tempat siksaan yang kekal. Apakah itu siksaan yang kekal? Di dalam ayat 41 dikatakan, enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Jadi orang-orang di sebelah kiri itu dikategorikan adalah orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Bukankah neraka itu diperuntukkan untuk iblis dan malaikat-malaikat yang mengikut dia? Tetapi ada tambahan dari manusia yang dikategorikan seperti kambing-kambing yang tidak mau mendengar serta melakukan firman Tuhan, yang tidak memiliki kepedulian, empati, rasa kasihan tidak punya. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih, saya memperhatikan orang-orang
yang beragama. Pada saat mau perayaan agamanya, perayaan besar agamanya, maka di sanalah mereka mencoba memberi, mengulurkan tangannya. Tapi setelah selesai itu perayaan besar agamanya tersebut, maka mulailah berhenti uluran tangannya, berhenti kepeduliannya. Berarti tidak tulus. Padahal orang-orang seperti itu tidak ada musim. Kalau perayaan agama ada musim. Seperti orang Kristen, musim perayaan agamanya adalah Natal dan Paskah. Islam, perayaan besar agamanya adalah Idul Fitri dan Hari Raya Kurban. Kalau Hindu adalah Depapali. Kalau Buddha adalah Gongsi Pacai. Dan bulan-bulan perayaan Natal ini sudah tertentu. Bulan-bulan perayaan dari perayaan-perayaan besar itu sudah tertentu. Tidak selalu ada, tetapi setiap tahun ada. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang kekasih, orang-orang yang disebut oleh firman Tuhan ini adalah orang-orang yang paling hina itu. Tidak ada musim. Mereka tidak muncul di musim bulan Januari, tidak. Di Februari, Maret, April, dan di bulan Mei tidak ada. Juni tidak ada. Juli tidak ada. Bukan demikian. Tapi memang orang-orang yang terhina ini, selama musim ada, mereka ada. Mereka ada. Lihatlah dan perhatikanlah di persimpangan-persimpangan jalan, di lampu-lampu merah. Mereka selalu ada. Orang-orang terpinggirkan. Kadang-kadang dekat-dekat pintu tempat-tempat ibadah, mereka ada menunggu uluran-uluran tangan. Bapak, Ibu, Saudara, mereka selalu ada. Dan untuk itulah Tuhan katakan mereka yang paling hina. Upah dari orang yang melakukan ada, dan upah orang yang tidak melakukan juga ada. Di dalam ayat 35 dan 36, bagi orang-orang yang melakukannya ada berkat, ada berkah. Mereka akan menerima kerajaan sorga yang dijanjikan jauh sebelum dunia dijadikan. Sebelum kita mengerti apa-apa pun, sudah disiapkan tempat tersebut, sudah disiapkan. Dan juga jauh sebelum manusia mengerti, neraka juga sudah disiapkan. Dan neraka itu adalah bagian daripada orang-orang yang tidak melakukan, tidak peduli, tidak memiliki kasih, tidak memiliki perhatian, tidak memiliki empati dan uluran tangan. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih, sebagai kesimpulan dari firman Tuhan ini, saya mengajak kita merenungkannya, bahwa Tuhan akan datang sebagai hakim yang adil dan memisahkan manusia. Ada sebelah kanan, ada sebelah kiri. Manusia yang di sebelah kanannya adalah manusia-manusia yang mendengar firman dan melakukannya.
Manusia-manusia di sebelah kirinya adalah manusia-manusia yang mendengar firman tetapi tidak melakukannya. Dan manusia-manusia yang sebelah kanannya ini akan mendapatkan hidup yang kekal, yaitu kerajaan surga. Dan manusia-manusia sebelah kirinya akan mendapatkan hidup yang kekal juga, tetapi hidup di dalam siksaan di api neraka bersama dengan iblis dan malaikat-malaikatnya. Bapak, Ibu, Saudara, firman ini ya dan amin, dan tidak akan pernah dibatalkan oleh Tuhan. Dan akan digenapi. Firman ini bukan untuk dimain-mainkan. Firman ini bukan hanya sekedar bacaan. Tetapi firman ini adalah perkataan Tuhan yang telah ditetapkan dan akan dilakukan. Dan setiap manusia akan memberikan pertanggungjawaban di hadapan hakim yang adil, yaitu Kristus Yesus. Dan hakim itu sudah membuat keputusan bagi yang baik dan setia, dan bagi yang jahat dan malas. Mari kita senantiasa merenungkan firman Tuhan ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita minta pertolongan dari Tuhan